Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Hari ini kita kembali dapat bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Ibu-ibu, kita dengan sukacita dan penuh syukur menaikkan pujian bagi Allah kita yang mengasihi setiap kita. Kita akan naikkan pujian dari BPR 1 nomor 84. Ada damai dalam jiwa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami terima, yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti kebaktian, persekutuan, komisi perempuan pada sore hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang pimpin semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami boleh membuka hati kami, supaya kami boleh menerima benih-benih firman Tuhan dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, namun Dia bangkit mengalahkan maut. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuasa maut dikalahkan. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan hidup seturut dengan firman-Nya. Mari kita pujikan Dia, Allah yang luar biasa dan penuh dengan kasih.
PPR 1 nomor 117. Kecapi Mas berbunyi. Dan saat ini setiap kita yang masih tinggal di dalam dunia ini, kita harus belajar untuk hidup seturut teladan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Mari persiapkan hati untuk sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari PPR 1 nomor 81, bersandar padanya yang tetap.
Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih di tengah kondisi yang sulit di masa pandemi ini. Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau memberikan kami kekuatan yang cukup untuk kami melewatinya dalam kondisi yang susah ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap terus bersandar dan bergantung hanya kepada Engkau, dan tetap terus percaya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu hari di kota tempat saya tinggal, terjadilah sebuah peristiwa di mana hujan turun yang begitu derasnya berhari-hari dan tidak berhenti. Ibu-ibu, pagi, siang, malam terus hujan sampai 3 hari. Dan di hari yang ketiga itu, saya sudah tidur sejak dari sore dengan begitu nyenyaknya karena kondisi yang memungkinkan untuk tidur dengan nyenyak ini. Tetapi kemudian jam 2 pagi, saya begitu terbangun dan kaget sekali karena saya mendengar ada langkah-langkah kaki di dalam rumah saya. Saya tinggal sendiri di lantai 3 dan saya mendengar ada langkah kaki naik dari lantai 2. Kemudian jalan-jalan di dalam rumah saya, kemudian berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Di tengah segala ketakutan saya ini ibu-ibu, saya berpikir apa ini ya? Manusiakah atau bukan? Kalau bukan manusia saya bisa menengkingnya. Tetapi kalau manusia saya takut ibu-ibu ya. Dan di dalam segala ketakutan saya tetap terus berada di dalam kamar saya. Saya kemudian terus berdoa dan saya tidak bisa tidur sampai esok paginya. Esoknya jam 5:30 pagi, saya keluar dari kamar saya ingin melihat apa yang terjadi. Ketika saya buka pintu kamar saya melihat begitu banyak jejak kaki di depan kamar saya itu. Jejak kaki yang kotor karena tanah, kemudian basah dan masuk ke dalam lantai di rumah saya. Kemudian saya mencoba untuk turun ke bawah di lantai 2. Lantai 2 itu adalah ruangan untuk komisi-komisi beribadah. Ketika saya masih ada di atas, saya melihat ke lantai 2, itu banyak sekali jejak kaki di sana, bahkan jejak kaki itu lebih banyak daripada yang ada di lantai 3 tempat saya tinggal. Ketika saya turun ke bawah, saya melihat ruangan-ruangan komisi itu pintunya terbuka yang tadinya tertutup, kemudian pintu itu rusak semuanya. Di situ saya merasa bahwa, wah ini pencuri ini yang masuk ke rumah saya. Dan saya merasa bahwa ini masih pagi, yang masih 5:30, yang masih agak gelap dan masih hujan. Kalau seandainya pencuri itu masih ada di dalam rumah saya, dan ketika dia keluar dan ketemu saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan saya kemudian cepat-cepat lari ke lantai 3, masuk ke kamar saya tutup pintu kamar saya kunci, dan saya telepon majelis-majelis saya telepon pendeta saya. Ibu-ibu, singkat ceritanya, kemudian datanglah banyak majelis dan juga pendeta-pendeta saya datang ke pastori, memeriksa pastori. Ibu-ibu, ketika mereka datang, saya pun ikut keluar dan saya ikut lihat-lihat ke bawah. Ketika saya melihat jejak kaki di lantai 2, saya melihat bahwa jejak kaki itu bukan cuma 1 atau 2 macam, tetapi banyak. Itu berarti tadi malam telah masuk lebih dari 2 orang yang kemudian melakukan aktivitas pencurian di rumah saya. Ibu-ibu, yang hilang dari rumah saya adalah barang-barang yang besar, kayak keyboard yang besar, sound system yang besar, dan barang-barang besar yang lainnya yang memungkinkan hanya diangkat oleh 2 orang atau lebih, tidak bisa diangkat oleh 1 orang. Dan ketika saya mengamati jejak kaki itu, saya benar-benar bersyukur bahwa jejak kaki itu adalah banyak orang dan kemudian hanya berhenti di depan pintu kamar saya. Mereka tidak mencoba untuk kemudian memaksa masuk ke kamar saya atau membongkar pintu kamar saya untuk mencoba masuk. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya mereka masuk ke kamar saya. Peristiwa ini akan terus saya ingat dalam kehidupan saya. Satu peristiwa di mana para pencuri itu meninggalkan jejak di pastori saya. Para pencuri itu meninggalkan jejak yang membuat saya takut, jejak yang membuat saya tidak bisa tidur, jejak yang membuat saya gelisah, jejak yang membuat saya tidak punya damai sejahtera. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sore ini kita akan melihat juga jejak yang ditorehkan oleh seorang wanita.
Jejak yang bukan seperti jejak yang ditinggalkan oleh pencuri di pastori saya, tetapi jejak yang meninggalkan damai sejahtera, jejak yang meninggalkan sukacita, jejak yang meninggalkan kasih dari orang itu kepada orang-orang di sekitarnya. Mari kita bersama membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu ia meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas, dan semua janda datang, berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ia lalu berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus, dan kemudian ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus serta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini menceritakan sebuah kisah mengenai kehidupan dan mukjizat yang dialami oleh wanita yang hidup di kota kecil di pinggir pantai, yaitu Tabita atau Dorcas. Dikatakan di sini, ia adalah seorang murid. Ibu-ibu, pada zaman itu status wanita itu tidak dihargai dan tidak diperhitungkan dan tidak dianggap. Tapi di sini dituliskan, ia adalah seorang murid perempuan. Ini berarti hidup Dorcas begitu luar biasa. Ia dikatakan seorang murid, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Seorang yang sanggup menyatakan imannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ia banyak sekali berbuat baik. Dari bahasa aslinya, kata banyak sekali artinya adalah penuh, sampai full sekali. Bukan cuma 1-2 kali, tetapi sampai full dilakukan hal yang baik dalam hidupnya. Dan dikatakan dia melakukannya bukan cuma sekali, 2 kali, sampai 10 kali, tetapi dia melakukannya terus-menerus di dalam kehidupannya. Dia terus melakukan itu sepanjang hidupnya. Dengan kata lain, dikatakan bahwa dia adalah seorang murid perempuan yang di dalam hidupnya senantiasa terus-menerus melakukan perbuatan yang baik. Senantiasa terus-menerus di dalam hidupnya penuh dengan kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Yope bukanlah kota yang besar dan kota yang terkenal pada masa itu. Tetapi dari kota yang kecil, dari kota yang tidak terkenal itu, muncullah seorang murid perempuan yang melayani Tuhan bukan dengan berkhotbah di mimbar, tetapi ia melakukannya dengan caranya sendiri. Dorcas bukan orang yang berada di garis depan menceritakan tentang Injil Tuhan pada orang-orang di sekitarnya dengan segala konsekuensinya. Dorcas bukan seperti Paulus, Dorcas bukan seperti Barnabas atau murid Tuhan yang lainnya yang terus-menerus bergerak dan berkhotbah mewartakan Injil Tuhan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia. Dorcas berkhotbah lewat perbuatannya. Dalam ayat ke-39 kita melihat caranya yang dia lakukan, yaitu dia membuatkan baju dan pakaian untuk para janda miskin di kota Yope. Ibu-ibu, ia melakukan satu hal yang begitu sederhana, sangat sederhana sekali. Tapi hal yang sederhana yang dilakukannya sanggup untuk menyentuh hati orang-orang di sekitarnya. Hal yang begitu sederhana yang dilakukannya sanggup untuk meninggalkan jejak kasih bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dorcas tinggal di Yope.
dikatakan di kota yang ada di pinggir pantai. Di sana banyak sekali janda-janda miskin, janda-janda dari nelayan yang miskin, yang ditinggal mati suaminya karena keganasan laut. Sehingga mereka sendirian, mereka kesepian, dan tidak ada lagi yang mencarikan nafkah buat mereka. Jangankan untuk beli baju, untuk makan aja susah. Dan dalam kondisi demikian, Dorcas muncul, Dorcas hadir bagi mereka. Dorcas tidak hanya memberikan pakaian kepada mereka, tapi dia juga memberikan hatinya bagi mereka untuk menemani mereka, mendampingi mereka yang kesepian itu. Dorcas tidak hanya berhenti sebatas wacana atau rasa kasihan saja. Kasihan ya dia miskin, kasihan ya dia tidak ada lagi yang mencarikan nafkah. Tetapi Dorcas kemudian bergerak dan mengalirkan kasih Tuhan dalam hidupnya menjadi berkat buat mereka. Dorcas memberkati mereka dengan apa yang mampu dia perbuat, sekalipun itu hal yang sangat kecil. Ia sudah memberikan kesaksian tersendiri sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas hal itu. Itu artinya Tuhan begitu menghargai yang dilakukan oleh Dorcas. Dia menggunakan talentanya yang hanya itu untuk menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati apa yang dia perbuat itu. Luar biasa sekali kepedulian dan kasih Dorcas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika kondisi tubuhnya sakit, ia tetap melayani mereka. Sampai kemudian kematian menjemputnya. Ibu-ibu, orang-orang yang sudah merasakan jejak kasih Dorcas dalam hidup mereka tentu sangat kehilangan. Tidak ada lagi orang yang akan memberikan baju kepada mereka. Tidak ada lagi orang yang mau mendengarkan keluh kesah, kemudian kesepian yang mereka rasakan. Mereka begitu kehilangan orang yang mengerti betapa beratnya hidup yang mereka jalani. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada masa gereja mula-mula, Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan orang-orang banyak yang ada di sana, mereka tahu bahwa Petrus mempunyai karunia itu dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika mereka tahu bahwa posisi Petrus ada di Lida, dekat dengan Yope, mereka kemudian pergi ke sana dan memanggil Petrus untuk datang ke Yope. Mereka berharap Petrus melakukan mukjizat kepada Dorcas, atau paling tidak melakukan penghormatan terakhir pada Dorcas ini. Dan ayat yang ke-42 dikatakan, sebuah mukjizat pun terjadi. Dorcas bangkit dari kematian. Dan lewat mukjizat kebangkitannya ini, banyak dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semasa hidupnya, kasih dan kebaikan Dorcas begitu membekas pada orang-orang di kota Yope dan membuat banyak orang percaya. Tetapi berita kebangkitan dari kematiannya tersiar bukan hanya di Yope, tetapi juga di kota-kota di sekitar Yope. Dan itu membuat orang-orang makin banyak lagi yang percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu, kenapa sih Dorcas begitu bersungguh-sungguh dan begitu bersemangat untuk mengasihi dan peduli pada orang-orang di sekitarnya? Bukankah dia juga punya masalah? Bukankah ia juga butuh didengar dan butuh ditolong? Tetapi dia sungguh-sungguh bersemangat mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini dikarenakan Dorcas belajar bagaimana Yesus memberikan seluruh hidupnya untuk dirinya. Dorcas belajar bagaimana Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan termasuk di dalamnya adalah dirinya. Dan kemudian Yesus bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi dia. Maka dari hasil belajar itu, kehidupan dia diubahkan. Dia kemudian memberikan seluruh hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dorcas tidak melihat sendiri Tuhan Yesus mati. Dorcas juga tidak melihat sendiri Tuhan Yesus bangkit, kemudian naik ke surga. Tetapi di sini dikatakan, ia sungguh-sungguh percaya. Ia sungguh-sungguh mau belajar mengikuti jejak hidup dari Yesus, Sang Guru yang sejati itu. Bagaimana dengan hidup kita?
Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama seperti Dorcas, kita tidak melihat sendiri Tuhan Yesus mati. Kita juga tidak melihat sendiri kemudian Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh sama seperti Dorcas percaya pada Tuhan? Dia yang sudah mati, sudah bangkit, kemudian naik ke surga menyediakan tempat buat kita orang yang berdosa ini. Ibu-ibu, dan sudahkah kita kemudian mengikuti jejak hidup Yesus, guru yang sejati itu? Mungkin kita tidak bisa dan kita mungkin tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Lihatlah ibu-ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mengatakan, lakukanlah segala hal yang besar, segala pertolongan yang besar, segala sumbangan yang besar, segala bantuan yang besar, yang mewah, yang mahal. Tidak. Tuhan Yesus di sini mengatakan segala sesuatu. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang kecil yang mungkin tidak dipandang oleh dunia. Tetapi dikatakan ketika kita melakukannya di dalam Tuhan, itu akan sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Sesederhana apapun yang kita lakukan, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan dan juga untuk menolong orang-orang di sekitar kita, maka Tuhan akan menghargai itu dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Mari kita belajar seperti Dorcas, menyatakan iman kita, menunjukkan iman kita, meyakini bahwa Tuhan kita sudah mati, Tuhan kita sudah bangkit, Tuhan kita sudah naik ke surga, menyediakan sebuah jaminan keselamatan, rangkaian keselamatan buat kita. Dan mari kita menyatakan itu dengan membagikannya pada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah karena kita bukan hamba Tuhan, tetapi mari kita melakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun itu, kita lakukan untuk menyatakan Tuhan hidup, Tuhan hadir dalam hidup kita, sehingga orang lain pun akan melihat Tuhan dalam hidup kita dan mereka menjadi percaya. Mari kita bersama-sama belajar dari Dorcas. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar sebuah teladan yang luar biasa. Seorang wanita sederhana, seorang wanita yang tidak sempurna, tetapi mempunyai hati yang luar biasa mengasihi Tuhan. Dalam kondisi yang sulit sekalipun dalam hidupnya, dia tetap memancarkan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajarkan kami untuk belajar dari Dorcas. Kami boleh memiliki hati sepertinya, dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Di tengah kondisi pandemi yang sulit sekalipun, ajar kami tetap terus menjadi berkat sekecil apapun yang bisa kami lakukan untuk orang-orang lain, sehingga mereka pun boleh melihat Engkau, boleh percaya kepada Engkau. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Diah Adi Nugraheni. Mari kita bersama-sama, kita mau mengisi hari-hari kita sebagaimana teladan yang diberikan oleh Dorcas. Hidup dengan menjadi berkat bagi sesama. Meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, mari kita bersama-sama mohon kepada Roh Kudus untuk menolong setiap kita, memampukan kita untuk hidup seturut jalan Tuhan. Mari naikkan sebuah pujian, Roh-Mu yang hidup, pulihkan. Jesus.
akan tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami belajar dari kehidupan anakmu Dorcas, di mana dia boleh menghidupi firman Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam keseharian mereka. Dan di kehidupan kami juga Tuhan, anak-anakmu ini pribadi lepas pribadi, Tuhan yang menolong setiap kami dengan setiap pergumulan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh bersandar kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada tangan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah rohani kami, kerohanian kami, iman percaya kami juga boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kau dapati nanti kelak Tuhan ketika kau datang kembali kedua kalinya, kau dapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Di tengah segala pergumulan kehidupan kami, kehidupan bangsa negara kami, kehidupan keluarga kami, biarlah Tuhan kami menaruh harap kami pada Tuhan, Allah yang begitu mengasihi dan peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus juga yang memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, juga di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Hari ini setiap doa kami, kerinduan hati kami yang tidak terucapkan, belum terucapkan di hadapan Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan mendidik hati kami masing-masing, anak-anak-Mu yang hari ini boleh datang berbagi kepada Tuhan. Kau memilih hati mereka masing-masing, dan Tuhan menjawab setiap kerinduan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan, perlindungan daripada Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua, kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.